Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, saudara-saudara. Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit bagi setiap dari kami Tuhan. Hari ini, saat ini kami mau merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Semua yang percaya katakan, Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, buktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih keras lagi jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang luar biasa Tuhan, yang telah menebus kami dari segala dosa kami. Hari ini Kau telah hidup, Kau bangkit Tuhan. Sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ya, ada hari esok. Sebab Dia apa? Hidup jadi berarti sebab hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ya, ku tak gentar,
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sudah siap merayakan kebangkitan Tuhan? Semua bersemangat merayakan kebangkitan Tuhan. Dia adalah penebus kita, Dia adalah penolong kita. Haleluya. Dengan iman katakan, ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosaku, ku yakin, ya, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin, ku angkat panji, ku angkat panji, Dia tak menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Sama-sama kita katakan, ku angkat panji, Dia tak menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hidup. Kau bebaskanku, Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Coba saja katakan, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. dengan iman katakan, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan lebih lagi, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia sekali lagi katakan, Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Raja mulia, Allah pemenang, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya.
Sama-sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang benar, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Ya, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang benar, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi siapa? Berkuasa selamanya. Semuanya katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Jemaat Tuhan saja katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Mari kita angkat tangan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang layak terima segala hormat pujian kita, karena Dia telah bangkit bagi kita semua. Lebih lagi kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan, Kaulah Raja. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Yeay, lebih meriah lagi. Lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Mari kita puji nama Dia. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu Tuhan, besaran-Mu kekal selamanya. terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan,
katakan satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan bukankah selamanya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan. Mari kita bersorak semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan apa? Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Lebih lagi kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua jemaat Tuhan percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Ada amin? Ikuti saya ya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya! Sama-sama kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Semuanya siap. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ada amin semuanya. Ayo jemaat Tuhan katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih semuanya siap. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan iman kita katakan ya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lagi katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Ya, dari katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Kita lebih dari pemenang. pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi ya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua bersemangat akan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Karuniamu Bapa, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Semua yang yakin dan percaya katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Segenap jiwa kami memuji-Mu ya Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar.
besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakanlah kuasa Tuhan yang tak terbatas. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi kita katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman katakan, kemenangan terjadi di kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi di sini. Kami mau berikan sorak-sorai kami yang paling meriah, tepuk tangan kami bagi Engkau Yesus Tuhan. Karena kami semua adalah jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Kemenangan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Satu-satunya yang dapat kami percaya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan pada Tuhan bahwa hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, Engkau sudah membebaskan kami. Dan Engkau juga memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kemenangan Kristus adalah ketika Ia bangkit dari kematian. Jadi, Kristus Tuhan kita bisa mengalahkan maut. Kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang pertama, Iblis katakan bahwa ketika Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, ketika kamu makan buah yang baik dan yang tahu yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika Allah katakan kamu akan mati, itu bukan sekedar kiasan ataupun bukan sekedar kata-kata untuk mengancam, tetapi adalah kenyataan bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia mati. Manusia sudah mati. Makanya manusia, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di Taman Eden digambarkan ada sebuah pohon yang diberi nama pohon kehidupan. Manusia yang sudah mati butuh pohon kehidupan. Kita manusia butuh yang memberikan kehidupan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mengalahkan maut. Kenapa? Karena hanya Yesus yang turun dari surga ke dunia kita, tapi Dia juga yang sudah turun ke dunia orang mati dan Dia bisa kembali. Tidak ada tokoh agama manapun yang bisa masuk ke dunia orang mati dan dia bisa kembali.
Tapi Yesus kembali. Karena itu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah mengalahkan maut. Apa artinya Yesus bisa bangkit mengalahkan maut? Karena maut tidak bisa mengalahkan Tuhan kita. Itu berarti bahwa Yesus tidak bisa mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Salib tidak bisa membunuh Tuhan kita. Tetapi Tuhan kita menyerahkan nyawanya. Dia turun ke dunia orang mati. Lalu dia kembali hidup. Karena itu Petrus katakan, orang percaya harus menaruh imannya pada 3 hal. Yaitu sengsara Yesus. Yang kedua, kematian Yesus. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus. Jadi iman kita harus kita taruh kepada 3 hal ini. Kita percaya bahwa Allah kita sengsara untuk dosa-dosa kita. Dan Allah kita menyerahkan nyawanya untuk kita. Tapi dia yang mengambilnya kembali dan menjadi pemenang. Sehingga maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau sekarang kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita fokuskan iman kita, kita kuatkan iman kita, kita landaskan iman kita semakin kuat lagi. Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan buka di 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-13. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara, ayat yang genap. Di sini LAI memberi judul menderita dengan sabar. Ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat yang 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat yang kedua. Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, silakan Bapak Ibu. Jadi Petrus katakan melalui suratnya bahwa kita harus menderita
dengan sabar. Di Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, next. Ini ada peta Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi Petrus ini menulis untuk orang yang ada di sini. Jadi surat 1 Petrus 1 itu ditujukan kepada orang yang ada di Asia Kecil, Pontus, Galatia, yang ada di sekitar sini, yang tadi saya kasih merah. Di daerah sini. Nah, surat ini ditujukan kepada para orang Israel yang menjadi pendatang di daerah tersebut. Surat ini Petrus katakan, wahai orang-orang pendatang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya punya adik. Dia ditugaskan kantornya, suaminya ditugaskan kantornya ke Filipina. Jadi adik saya ini adalah seorang pendatang di Filipina. Sebagai seorang pendatang, adik saya ini tidak memiliki hak-hak yang sama seperti orang Filipina pada aslinya. Jadi kalau adik saya ingin buka toko tidak bisa karena bukan warga negara. Sebagai bukan warga negara tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, jadi adik saya mengalami keterbatasan. Apakah menderita? Menderita sebagai seorang pendatang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, next. Beginilah keadaan kita sesungguhnya. Kita ini pendatang. Hidup kita cuma 70 tahun kalau kita kuat. Kalau kita lebih adalah bonus. Karena bumi ini bukan tempat kita. Tapi kadangkala kita lupa bahwa kita ini hanya pendatang. Kita ini hanya seorang musafir yang hidup sementara. Kita ini kayak seorang yang berpergian, hanya bawa baju sedikit, hanya bawa peralatan sedikit. Kita lihat pemandangan yang indah tapi itu bukan milik kita. Kita hanya menikmati sementara. Itulah keadaan kita. Kita hanya hidup sementara. Tetapi kita semakin suka akan dunia ini. Kita didorong untuk mencintai dunia ini. Kita tidak mau melepaskan dunia ini. Apakah boleh saya menjadi kaya? Boleh. Karena Tuhan berkata, usahakanlah ketika Dia berikan perintah kepada Anak Hawa. Usahakanlah bumi ini dan taklukkanlah. Itu kewajiban kita. Tetapi kita pendatang yang harus sewaktu-waktu kita lepaskan semua. Jadi Petrus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar sini yang menderita. Karena mereka disiksa aniaya sebab mereka menjadi milik Kristus. Orang-orang percaya. Petrus katakan, kalau kamu menderita karena berbuat jahat, jangan berbangga. Tetapi kalau kamu menderita untuk Kristus, kamu harus berbangga. Karena sebagai seorang pendatang, memang seharusnya menderita. Kalau kita nyaman dalam hidup kita di dunia ini, maka kita bukan pendatang. Kalau kita tidak mengalami kesulitan dalam hidup kita di dunia ini, maka kita sama dengan dunia ini. Petrus katakan, karena kamu berbeda, kamu warga negara Allah. Kamu bukan warga negara dunia. Ketika Yesus lahir, bumi ini tidak terima Yesus. Penginapan penuh. Karena Yesus bukan dari dunia. Karena begitulah juga kita. Kita pendatang. Hidup kita sementara di dunia. Kita harus sadar semua itu. Kita ada waktunya di mana kita akan dipanggil pulang. Dan pertanyaannya, kemana kita pulang? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang Yahudi dan orang Yunani memiliki pemikiran yang berbeda. Orang Yahudi sebagian besar, orang-orang Saduki, memiliki kepercayaan bahwa kematian itu sudah selesai.
tidak akan ada kehidupan sesudah kematian. Karena itu orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan. Tetapi orang Farisi mempercayainya. Sedangkan orang Yunani, mereka percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Mereka berkata, di dalam firman Tuhan, belum ada kata neraka, tapi ada Sheol, dunia orang mati, tempat penantian. Di mana orang yang sudah mati lebih dulu akan berkumpul di satu tempat untuk menunggu penghakiman. Dan kita percaya bahwa ketika Petrus katakan, ketika Yesus mati, dia turun untuk memberitakan kepada orang mati. Nanti kita akan jelaskan apa artinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita ada saatnya akan masuk ke dalam Sheol itu. Karena kita seorang pendatang. Maka zaman dulu orang Yunani itu sangat takut akan kematian. Siapa yang takut mati di sini? Pernahkah kita memikirkan akan seperti apa ketika kita mati? Jadi baik orang Yahudi, terutama orang Farisi, mereka sangat memikirkan apa itu kematian. Orang Yunani juga. Makanya orang Yunani itu selalu mengidolakan tubuh yang sehat. Karena mereka ingin hidup selamanya. Agar tidak merasakan dunia orang mati itu. Jadi semua manusia takut akan kematian. Tetapi ketika Yesus bangkit, itu adalah pengharapan kita. Bahwa kita bisa bangkit dari kematian, dari dunia orang mati. Karena Yesus sudah lebih dulu bisa keluar dari dunia. Maka kita mempercayai ada kebangkitan. Karena Yesus sudah mati. Maka kita taruh iman kita kepada kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, next. Kita next slide yang selanjutnya. Disinilah kita harus taruh iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau Yesus adalah Raja kita, kalau Yesus adalah teladan kita, kalau Yesus adalah Tuhan kita, tapi Dia mati, disiksa, mengalami penderitaan, masakah kita tidak mau menderita? Masakah kita ingin hidup penuh dengan kemakmuran dan kesuksesan? Kita tidak mau mengalami apa yang penderitaan, bukan kita harus menderita, harus damai susah. Tapi kita menderita karena dunia ini. Kita menderita karena ketidakadilan dunia ini. Kita menderita karena sistem di dunia ini tidak seperti sistem kerajaan Allah. Kita menderita karena kita menerapi kerajaan Allah. Karena itu kita menjadi berbeda. Karena kita berbeda, kita dimusuhi oleh orang lain. Karena kita berbeda, kita dijauhi oleh orang lain. Kita dikatakan kamu kuno. Zamannya udah bukan sekarang. Tapi kita tetap berpegang dengan prinsip kita bahwa kerajaan Allah harus ditegakkan di kehidupan kita. Karena itu kita akan menderita. Kita pasti menderita. Kalau bahkan Petrus katakan, kalau kita tidak menderita hal ini, itu berarti tanda tanya besar. Apakah kita benar-benar warga negara Allah? Kerajaan Allah. Apakah kita milik Kristus? Karena bagaimana kita bisa katakan kita tidak usah menderita kalau Tuhan kita pun menderita. Jadi kita harus mengikuti kehidupan dari Yesus Kristus. Kita harus terus dengan tujuan kita, dengan prinsip kerajaan Allah kita. Walaupun kita menghadapi kesulitan, walaupun kita menghadapi tantangan. Karena kita bersukacita, kita mendapat bagian dari penderitaan Kristus. Next. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.
Inilah yang tadi saya katakan, 3 dunia. Kerajaan Allah, kehidupan kita, lalu dunia orang mati. Tapi Yesus sudah kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada ayat yang 19, kita ada kata gini, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ayat ini dipergunakan oleh beberapa orang, beberapa kalangan, sebagai penguat bahwa adanya penginjilan orang mati. Tetapi sebagai iman Kristen kita tidak mempercayai ada penginjilan orang mati. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah di mana kita hidup di dalam Kristus atau hidup di luar Kristus. Sudah kematian, itu sudah tidak ada lagi harapan. Sudah selesai. Kita menerima apa yang menjadi bagian kita, ganjaran kita atas perbuatan dan iman percaya kita. Lalu apa maksudnya ayat yang ke-19? Next. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perhatikan bahwa kata penginjilan ada itu menggunakan kata keruso. Kalau penginjilan harus menggunakan kata evangelion. Jadi ada perbedaan kata. Jadi apa maksudnya ayat yang ke-19? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maksudnya kata keruso ini adalah memproklamirkan atau menunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Sebelumnya next, perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Alkitab katakan bahwa ada dunia orang mati, di mana orang-orang yang sudah mati berkumpul. Petrus menggunakan kata air bah. Ada 8 orang yang diselamatkan. 8 orang yang memiliki iman bahwa Allah menyelamatkan. Melalui apa? Melalui Batra. Ketika Nuh selama 100 tahun berkata kepada tetangga-tetangganya, Allah akan berikan air bah, mari masuk ke dalam Batra, mari masuk ke dalam Batra, mari ikut bersama saya. Selama 100 tahun tidak ada yang mendengarkan Nuh. 8 orang, Nuh dan keluarganya juga ada di dalam Sheol. Yang orang banyak yang diinjili Nuh selama 100 tahun juga ada di dalam Sheol. Lalu ketika Allah angkat Israel, lalu Allah katakan, siapa yang menyatukan diri ke dalam Israel akan mendapatkan keselamatan. Allah tidak membedakan apakah orang Israel asli keturunan Abraham atau orang Israel yang menggabungkan diri. Semua yang ada di dalam kawanan yang berjalan menuju Kanaan itu adalah milik Allah. Mereka juga ada di dalam Sheol. Sampai kepada datangnya Kristus. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku, karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu untuk orang pada saat itu, dan untuk kita saat ini, dan untuk orang yang akan datang, bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Ketika Yesus mati, dia turun ke dalam Sheol dan dia berkata, dia memproklamirkan dirinya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan 8 orang yaitu Nuh dan keluarga yang menaruh harapannya kepada Allah itu mendapatkan kebahagiaan karena dia ternyata benar menaruh pengharapannya kepada Allah yang memberikan Batra untuk selamat. Dan juga orang-orang Israel yang percaya bahwa Allah mengasihi Israel. Dan ketika kita menggabungkan diri ke Israel, kita mendapatkan keselamatan.
Dan sekarang gambaran batra adalah gambaran dari Yesus Kristus. Menjadi ketika Allah menyelamatkan Israel itu adalah gambaran dari Yesus. Dan sekarang yang nyata itu sudah ada. Maka ketika Yesus turun, dia memproklamirkan dirinya. Sehingga ada sukacita besar untuk orang-orang yang mati menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Karena kalau dia bangkit, kita pun juga akan dibangkitkan. Dan dia ternyata benar. Itulah kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, mari ikuti teladannya. Masakan kita manusia, ketika Tuhan kita mengalami penderitaan dan hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita menginginkan hidup dengan penuh rasa enak, atau kita mau hidup tanpa mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, belakangan ini kita lebih senang mendengarkan hal yang ingin kita dengar. Kita ingin sekali bagaimana kita sukses di dunia ini. Itu penting, tapi bukan di gereja tempatnya. Bagaimana kita bisa kepribadian kita bisa diperbarui. Itu ada bagiannya. Tapi ketika kita berada di gereja, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mengenal Allah kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dan bagaimana caranya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita memiliki segalanya. Karena Tuhan sudah pernah hidup di dunia ini. Dia sudah berikan kita teladan menjadi seorang percaya yang sukses hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Apakah Yesus hanya dengan pelayanan saja? Dia sukses dalam segala hal. Dalam kasih. Dalam memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Yesus menjawab semua pertanyaan yang ada di dunia ini. Dia juga bahkan sudah turun ke dunia orang mati. Apa yang Tuhan kita belum pernah alami. Masakah ketika kita harus meneladani Tuhan, kita mau tidak melewati apa yang Tuhan kita lewati. Marilah kita berbangga hati kalau kita bisa mendapat bagian seperti yang Tuhan juga alami. Kenapa kita harus berbangga? Karena dengan mengalami apa yang Tuhan kita alami, kita memiliki bukti bahwa kita sama seperti Kristus. Kita warga negara surga. Kita warga kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita mengalami apa yang Kristus alami. Tapi kalau kita enak-enak saja hidup, kita tidak peduli akan kebenaran. Kita tidak peduli mana yang baik dan mana yang benar. Kita tidak peduli bagaimana kita hidup dengan nilai-nilai firman Tuhan. Lalu kita baik-baik saja. Maka itu akan menjadi tanda tanya. Benarkah kita menjadi bagian dari kerajaan Allah? Benarkah kita sudah taruh
hidup kita menjadi milik Kristus. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, tapi kalau kita menderita karena ketidaknyamanan akan dunia ini yang begitu jahatnya, sehingga kita baik-baik saja melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus berbangga. Karena kita taruh harapan kita. Dengan berbuat demikian, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada kemenangan. Bahkan setelah kita mati, kita memiliki jaminan kehidupan sesudah kematian. Karena Dia sudah menunjukkan bahwa memang ada kemenangan. Di Paskah ini sebenarnya ada kemenangan dari Kristus. Kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan dari Tuhan kita. Maka ketika kita Jumat Agung, kita merayakan kematian Kristus. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kenapa Tuhan kita harus mati? Karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi Jumat Agung yang kita rayakan, Paskah yang kita rayakan adalah bukti kemenangan dari Yesus Kristus. Yesus Allah kita sudah menang. Jadi kita taruh harapan kita. Kita taruh iman kita kepada Kristus. Lalu kita sadar diri kita bahwa kita hanya pendatang di dunia ini. Karena itu Petrus katakan, kalau kamu pendatang, kalau kamu taruh harapanmu kepada Kristus, kalau kamu mau mengikuti Kristus hidup dalam kebenaran, maka aku memberitahu kepadamu, pertama, hiduplah seperti Kristus dalam kekudusan. Kita lihat hidup kita, apakah kita sudah hidup seperti Kristus hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita diselamatkan, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ketika kita diselamatkan, kita juga harus jadi duta-duta kerajaan Allah. Ketika kita diselamatkan, kita juga harus menjadi contoh buat orang lain. Kita harus menjadi contoh buat sesama kita. Bukan hanya keselamatan berhenti pada kita, tetapi kita harus menjadi contoh untuk orang lain. Jadi Petrus katakan, kalau kamu menaruh harapanmu pada kebangkitan Kristus dan rela menderita, menderitalah untuk hidup dalam kekudusan. Ketika kita jaga hidup kita dalam kekudusan, apakah tubuh kita enak? Enggak, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Itulah penderitaan yang Petrus maksudkan. Ketika kita menjaga bisnis kita di dalam track yang benar, lalu kita mulai kehilangan tender, kita mulai kehilangan kesempatan. Apakah itu enak untuk tubuh kita? Ketika kita mempertahankan prinsip kita, kita kehilangan kesempatan kita untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau promosi. Apakah itu enak untuk tubuh kita? Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Itulah penderitaan yang Petrus maksud. Bahwa kita akan mengalami kesulitan ketika kita mulai belajar hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Tapi pengharapan kita bahwa ketika hidup kita berakhir di dunia ini, kita memiliki tempat bersama-sama dengan Allah kita. Karena itu kita tahan kehidupan yang tidak enak ini dengan sabar. Kita tahan penderitaan ini dengan sabar. Itulah yang Petrus maksudkan. Lalu yang kedua, jika
Jikalau kita menaruh harapan kita kepada Kristus, kita juga harus hidup dalam kebaikan dengan semua orang. Kasih persaudaraan. Kita harus menahan diri untuk tidak mengikuti ego kita. Itu juga tidak enak untuk tubuh kita. Tidak enak untuk kita alami. Ketika kita tahan, ketika kita marah, ketika kita ingin memiliki, ingin dipuji, tapi kita tahan diri kita. Kita menginginkan keberhasilan orang lain, kita tahan diri kita. Karena kita harus hidup dengan kasih kepada semua orang. Kasih persaudaraan. Itulah penderitaan yang Petrus maksudkan. Tapi kita tahan dengan sabar. Kita tahan dengan sabar. Karena kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Inilah yang dimaksudkan dengan perikop ini, menderita dengan sabar. Sebagai orang percaya, kita memiliki banyak penderitaan karena kita harus sabar hidup dengan prinsip-prinsip firman Allah. Bukan penderitaan kemiskinan, bukan penderitaan kesulitan, tapi kita sabar menahan diri kita untuk tidak mengikuti keinginan kita sendiri. Kita mengalahkan diri kita. Kita mematikan tubuh kita. Karena itu Petrus katakan seperti baptisan. Kita mati bersama Kristus dan kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita mati akan diri kita. Kita mati akan keinginan kita. Kita mati akan ego kita. Tetapi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Petrus katakan, menderitalah dengan sabar. Ingat, ketika kita sudah mulai putus asa, ketika kita sudah mulai tidak sabar, kita harus ingat bahwa ada harapan karena Allah kita sudah bangkit. Ada harapan bahwa ada kehidupan yang lebih baik. Karena kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah memahami kemenangan Kristus, maka kita sudah tidak takut lagi akan kematian. Karena kita tahu bahwa kematian hanyalah sarana untuk bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita memiliki pengharapan. Kemenangan kita. Allah kita sudah menang. Next. Nah, kebangkitan Kristus adalah harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kenapa Petrus menggunakan kata Yesus turun ke dunia orang mati? Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di pemerintahan Yunani, yang mengetahui adat istiadat Yunani. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu tahu cerita dari legenda Yunani, dunia orang mati ini diberi nama Hades. Hades ini dijaga oleh dewa yang bernama Hades. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, orang Yunani percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari Hades kecuali hanya beberapa orang. Salah satunya adalah Hercules. Tapi pada akhirnya Hercules juga kembali ke Sheol. Setiap orang yang berhasil keluar dari Hades kembali lagi ke Hades. Tapi cuma Tuhan Yesus yang tidak kembali lagi ke dunia orang mati setelah ia masuk ke dalamnya dan keluar daripadanya.
untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Karena itu kita harus mengatakan pada diri kita sendiri, kita sabar. Kalau di dunia ini kita hidup dengan belenggu untuk mematikan keinginan kita. Karena kita tahu bahwa kita akan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Allah kita sudah menang. Allah kita sudah mengalahkan segalanya. Apa yang perlu kita takutkan lagi? Apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Apa kita khawatir akan hari esok? Allah kita sudah mengalahkannya. Apakah kita khawatir akan kematian? Allah kita sudah mengalahkannya. Apakah kita khawatir akan masa depan kita? Allah kita sudah memberikan jaminan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai penutup, saya ajak, marilah kita taruh iman kita kepada kebangkitan dari Yesus Kristus. Dia sudah bangkit dan memberikan kita kemenangan. Allah kita sudah menang dari maut. Dan kita pun juga bisa menang dari maut bila kita menjadi bagian dari Yesus Kristus. Karena itu marilah kita hidup dengan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Sebab Allah kita kudus. Allah kita kudus. Karena itu kita juga harus hidup kudus. Saya undang pelatan untuk maju ke depan. Saya undang juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku yakin. Kita katakan bahwa kita yakin bahwa Allah kita hadir di sini. Sebab Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kita katakan, katakan kesembuhan, katakan kelepasan, yes Lord, terjadi
Tuhan untuk firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan ke depan, nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang dipermuliakan selalu Tuhan melalui kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, ajar kami, didik kami Tuhan. Untuk kami terus melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Trivena Tuhan. Biarlah sepenuhnya Tuhan Kau yang turut campur tangan dalam kehidupan dia Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan dalam segala hal yang dia kerjakan dan lakukan Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Kau yang mencurahkan Tuhan berkat-Mu Tuhan. Kau yang mencurahkan penghurapan-Mu Tuhan. Dan Kau yang turut campur tangan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita bagi Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan selamat memberi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, kuasa kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, sama-sama kita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan, saya mau menyambut terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada ibadah di siang hari ini, boleh minta kesediaannya sebentar untuk mengangkat tangan.
Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kita? Bisa angkat tangan sebentar? Ada? Belum? Belum ada? Oh ada, tuh ada 2 di belakang. Oh ada, puji Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah GB Sungai Yordan. Kami undang untuk datang kembali dalam ibadah berikutnya. Selanjutnya ada pengumuman tentang PPW dengan judul Mengejar Panggilan Ilahi yang akan diadakan pada tanggal 3 April jam 7 malam dan ini dilakukan secara online. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk kembali bisa bergabung bersama di dalam acara PPW kita secara online. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman melalui video berikut ini. Sungguh indah Pulau Sumatera, lukisan alam dari Sang Kuasa. Jumpa lagi dengan tim OTA, izinkan kami menyampaikan berita. Shalom, puji nama Tuhan. OTA sudah berjalan sekitar 30 tahun untuk terus bertahan memberkati anak-anak asuh kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara atas partisipasinya untuk terus bertahan memberkati anak-anak asuh kami. Harapan kami OTA terus berkembang, membantu biaya sekolah dari tingkat SD hingga kuliah, dan membekali anak asuh untuk berprestasi dalam pendidikan dan juga pekerjaan. Kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk terlibat dalam membantu iuran OTA. Minimal Rp50.000 per bulan, bisa melalui transfer ke rekening OTA atau membayar tunai melalui kartu iuran OTA. Mari menabur untuk OTA. Kami juga mau mengingatkan untuk setiap donatur bisa menyalurkan donasinya melalui rekening OTA atau melalui kartu iuran yang seperti berikut ini. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi OTA yang ada di Jakarta dengan Ibu Julia dan OTA yang ada di Depok dengan Ibu Wika. Banyak cara menuju gereja. Asal kita mau dan setia, bantuan Anda kami tunggu segera. Tetaplah setia dalam iuran OTA. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, memang Pak Daril Amran itu raja pantun memang. Iya. Oke, kembali mengingatkan jemaatan untuk bisa ikut bergabung bersama di dalam kegiatan orang tua asuh bagi yang tergerak hatinya untuk bisa menghubungi tadi pada orang-orang yang namanya tercantum. Baik Bapak Ibu semua, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih dulu salam kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita naikkan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang pertama, yang
Bapak, Ibu, saudara terkasih, ibadah perayaan kebangkitan Tuhan kita sudah selesai. Dan saatnya kita untuk bangkit. Baik secara pribadi, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan juga keluarga kita dibangkitkan. Gereja dibangkitkan. Usaha, pekerjaan kita dibangkitkan. Pelayanan kita dibangkitkan. Sehingga kota dan bangsa kita juga dibangkitkan. Dan itu dimulai dari setiap kita secara pribadi yang meyakini bahwa kebangkitan Tuhan kita adalah kemenangan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat Paskah.